Kita bisa lihat konsentrasi mobil EV terbesar di dunia ada di Cina, itu 6 juta setahun. Di Eropa hampir 3 juta, di Amerika 1 juta. Di Indonesia Bapak dan Ibu sekarang kita masih 10.000 kendaraan per tahun. Jadi untuk kita ke depan, EV ekosistem ini benar-benar harus kita dorong bersama. Bahwa baterai EV di dunia saat ini itu hampir 40-50% nikelnya dari Indonesia. Salah satunya di tempat Harita. Jadi itu suatu potensi buat Indonesia, bahwa kita itu mendominasi nickel supply untuk EV battery. Ini yang kami juga lakukan proyeksi. Jadi kondisi sekarang, kalau kita melakukan pengembangan lebih lanjut lagi terhadap nickel sulfat, jadi calon baterai istilah kita bisa menjadi leading players untuk nickel sulfat di dunia secara dominan. Karena salah satu tugas utama dari IBC adalah melakukan pengembangan terintegrasi hilirisasi dari hulu sampai hilir. Nanti saya jelaskan seperti apa. Tapi selain itu juga dari segi supply side, kita juga harus mengembangkan dari aspek demand side, dari hilirnya. Jadi salah satu portfolio dari IBC sekarang adalah motor mesin. Jadi itu bagian dari kami, dan kami juga mengembangkan itu karena kita harus menyimbangkan antara demand dari baterai supply dari baterai, tapi juga demand dari konsumsinya. Sebenarnya bahwa untuk mengenal EV baterai itu tidak mudah, walaupun barangnya kecil Bapak dan Ibu sekalian, tapi untuk mendapatkan dari mining kita menjadi precursor, cathode, anode dan seterusnya, itu memerlukan investasi yang sangat luar biasa besar dan juga membutuhkan waktu. Seperti kita lihat di sini bahwa yang akan kami kembangkan dan sekarang sudah dalam proses adalah benar-benar di mining itu dari Antam, dia akan masuk dengan partner untuk melakukan investasi di Antam. Setelah itu melakukan processing hydro dan pyro untuk melakukan produksi seperti tadi engineering, dan kemudian diolah lagi menjadi precursors baterai, dan satu baterai recycling juga menjadi suatu hal yang keniscayaan. Untuk penguasaan baterai EV itu memang benar-benar mereka seperti sudah punya link ya, yang sulit kita bisa pecahkan karena mereka sudah menjadi suatu kesatuan. Nah, ini sebenarnya kenapa kita sampaikan ini, karena untuk bisa menarik OEM investasi di Indonesia, kita harus membawa pemain baterai besarnya dahulu. Jadi tidak mungkin kalau misalnya mereka membangun BMW ataupun Toyota EV tanpa ada hubungannya dengan pabrik baterainya. Inilah yang strategi yang kita lakukan sebagai BUMN dan negara untuk menarik investasi. Awal-awal akan diberikan banyak sekali insentif. Jadi diberikan exemption dari VAT, import tax exemption capital goods, terus juga untuk yang CKD itu sementara dinolkan. Tapi kriteria satu, mendapatkan insentif, tapi mereka harus bangun fasilitas di Indonesia di 3 tahun dari sekarang. Jadi itulah yang salah satu makanya diperlukan partner bisnis, tapi juga dari segi insentif. Dan untuk yang konsumen juga sekarang untuk mobil tentunya ada diskon Bapak dan Ibu kalau beli dari 11% ke 1%, tapi harus lokal content. Ini jadi harus kita match antara investasi bisnis side. Di 2023 kami meluncurkan Gesis dan beberapa kita sebut baterai asset management system. Nah, 2024 Bapak dan Ibu ini adalah produksi yang pertama dari Karawang 10 GWh, itu milestone investasi di Indonesia. Jadi itu adalah investasi terbesar untuk kita sebutnya Gigafactory, 1 billion US investasi dari Hyundai dan LG. Itu akan produksi di 2024. Nah, sementara itu katodenya masih dibuat. Jadi nanti harus ada integrasi dari MHP, nikel sulfat yang dihasilkan dari domestik untuk nanti masuk ke pabrik katodenya. Nah, di 2026 inilah yang sebenarnya baru kita dapatkan baterai EV Indonesia dan nikel Indonesia. Karena ini adalah kerjasama kita dengan CATL dan juga nanti LG. Sehingga kita benar-benar itulah time frame yang utama bahwa kita memiliki kapasitas produksi sendiri kita di Indonesia. Kemudian untuk onwards ada satu hal yang penting Pak dari segi teknologi, karena selama ini teknologi kita tergantung dari pihak luar, dan ini kesempatan buat sebenarnya kita mencari teknologi yang bisa kita kuasai sendiri sehingga tidak tergantung ke eksternal. Kita ngomong langsung sebenarnya itu head to head.
Jadi apa yang kita lihat di Thailand itu prinsip begini. Misalnya Thailand kasih 100, kita kasih 105. Jadi dari segi insentif, dari segi regulasi, karena mereka sangat istilahnya itu jor-joran Pak untuk investasi. Padahal mereka tidak punya nikel, tapi mereka memiliki pasar dan memiliki industri otomotif yang kuat. Dan dia memberikan insentif. Dan justru sekarang dari pemerintah kami sangat berterima kasih juga, banyak sekali insentif-insentif yang sebenarnya kita on par Pak ke sana. Jadi angka 7 juta itu sebenarnya kita ngelihat Thailand, Thailand berapa? 6, sekian, oke kita 7 juta. Jadi kalau kita salah atasnya begitu ya Pak Sucian. Nah ini hal-hal yang kita lihat, Thailand pasti akan begitu, Vietnam juga menjadi saingan kita Pak. Nah keunggulan kita sebenarnya tadi, mereka tidak punya nikel, kita punya industri yang harusnya cukup kuat, dan inilah kesempatan bagaimana kita mendorong baik dari segi regulasi dan juga insentif. Kalau pasar, saya rasa kan jumlah kita jauh lebih besar Pak ya, dari segi Thailand dan ataupun Vietnam. Nah, itulah perang yang sedang walaupun ASEAN sepakat untuk menjadi satu ecosystem, kita bisa kolaborasi, tapi memang ada kompetisi Pak untuk menarik investor tadi pasti.